Mari kita bersama-sama berdoa. Mengucap syukur Tuhan, kami sudah melewati 2023. Sekarang kami berada di tahun 2024. Dan kami memulai 2024 ini dengan satu ibadah, dan kami memulai tahun 2024 ini dengan pimpinan daripada firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami, firman-Mu yang menuntun perjalanan hidup kami, seperti apa kami menjadi. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara Tuhan, kasih-Mu yang menyentuh setiap hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Pada semangat saya tahu datang dengan hati yang penuh dengan sukacita dan semangat dari jemaat sekalian ya. Kita berharap dan kita selalu mau menyandarkan seluruh hidup kita di dalam pimpinan dan tangan Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dari Mazmur nomor yang ke-60, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebuah perenungan yang indah dari seseorang yang bernama Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan Mazmur 36 ini, maka saya mencoba membagikannya. Sebenarnya ini bisa kita bagi dalam 3 bagian, tetapi saya ingin memecahkannya menjadi 5 bagian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, ayat 2 sampai ayat 5 itu bicara tentang karakter daripada orang yang jahat. Sebuah perenungan, ini bicara sebuah perenungan dari Daud tentang orang jahat. Wah ya, hubungannya apa dengan kita? Nanti kita lihat ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kemudian di dalam perenungan tentang orang jahat itu, kemudian berbicara di bagian 2 dan bagian 3 itu tentang hesed Tuhan. Sengaja saya pakai bahasa Ibraninya. Karena hesed ini satu kata tapi begitu dalam. Karena itu bisa diterjemahkan kasih, bisa diterjemahkan sebagai kebaikan, bisa diterjemahkan dengan belas kasihan, bisa diterjemahkan dengan kemurahan. Ya, ini kalimat yang kata yang begitu indah. Nanti di dalam perjanjian baru bukan agape, itu persamaannya nanti dengan eleos, yaitu satu kata yang begitu indah juga di dalam perjanjian baru yang ingin menggambarkan kasih, kemurahan, kebaikan, belas kasihan, kasih setia daripada Tuhan. Itu di bagian ayat 6 sampai ayat 7, dan bagian ketiga juga bicara tentang hesed Tuhan. Ya, satu bagian yang begitu indah, bicara tentang orang jahat, tapi kemudian nanti mendapatkan sebuah jawaban tentang hesed daripada Tuhan. Maka kemudian Mazmur ini ditutup dengan doa dari respon daripada si pemazmur. Ya, saya pecah menjadi 2 ya, doa untuk hesed Tuhan dan doa terhadap orang yang jahat. Saya mengajak kita melihat dari ayat 2 sampai ayat yang ke-5, Bapak Ibu. Dikatakan begini, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia menyanjung dirinya sampai ia tidak menemukan kejahatannya dan membenci. Perkataan dari mulutnya hanya kejahatan dan tipu daya. Ia tidak lagi berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia mengikuti jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Saya tidak terlalu senang dengan terjemahan ini Bapak Ibu. Saya senang dengan terjemahan dari NIV yang mengatakan an oracle. Maaf saya pakai bahasa Inggris ya. Saya paling tidak senang sebenarnya pakai bahasa Inggris, tetapi kali ini saya pakai bahasa Inggris. An oracle is within my heart concerning the sinfulness of the wicked. Ya. Kalau di Indonesia itu dosa itu bertutur di lubuk hati orang fasiknya. Tapi
Sebenarnya yang lebih mendekati arti bahasa Ibraninya adalah apa? Ini sebuah nubuatan atau sebuah perkataan dalam hatiku tentang keberdosaan dari orang jahat. Ya, jadi ini sebuah perenungan kalau kita perhatikan, perenungan dari si pemazmur yang melihat tentang orang-orang jahat. Si pemazmur menyadari hidup di dalam dunia ini kita tidak pernah lepas dari orang jahat, betul nggak? Karena realitanya dunia ini adalah dunia yang jahat. Maka kalau kita berkata, saya mau mengalami kehidupan yang tidak terlepas dari orang jahat, maka kita harus meninggalkan dunia ini. Ya, maka si pemazmur si Daud ini merenungkan apa sih yang dimaksud dengan orang fasik atau orang jahat itu. Maka dikatakan tidak ada rasa takut terhadap Tuhan. Relasinya dengan Tuhan, dia tidak mencari Tuhan dan tidak ada rasa takut terhadap Tuhan. Dia tidak mengasihi Tuhan. Dikatakan hatinya buta terhadap dosa. Dia berbuat dosa, dia melakukan dosa, tapi tidak merasa kalau itu berdosa. Dia merasa apa yang dilakukan, ya, hatinya, yang di dalam hatinya itu baik-baik saja. Maka pengakuan dosa kita ini menjadi satu perenungan yang coba kita pikirkan. Seringkali kita berkata kita mengaku dosa untuk dosa-dosa yang tidak kita sadari. Tetapi kadang-kadang yang celaka adalah dalam hidup kita berdosa tapi kita merasa diri kita tidak berdosa. Kita melakukan, hati kita ada dosa, tetapi kita tidak merasa itu dosa dan kita merasa itu tidak apa-apa dan kita baik. Wah, itu yang sangat mengerikan sebenarnya. Perkataan mulutnya jahat, penuh tipu muslihat, menyakiti orang lain, membuat orang lain menderita dan sebagainya. Perkataan mulutnya itu licik, manis di depan, tetapi di situ menjerat. Tidak ada kebaikan dalam hidupnya. Komitmen hidupnya hanya untuk melakukan yang jahat. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah perenungan dari Daud tentang orang yang jahat ini. Dia bukan cuma melihat dan mengamati hidup dari si orang jahat, tetapi kemudian persoalannya, perenungan dia adalah dia mengalami orang-orang jahat tersebut dalam hidup dia. Kemudian si pemazmur ini kemudian kalau kita lihat sebenarnya ingin bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa orang-orang jahat itu kok tidak segera dihukum dan dihilangkan dari muka bumi saja? Dan bahkan mungkin kita bisa mengembangkan pertanyaannya, kenapa orang berbuat jahat malah hidupnya tambah enak, hidupnya tambah lancar, ya, hidupnya tambah senang. Betul nggak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ini realita yang kemudian saya tahu ada orang-orang, kan banyak anak-anak Tuhan yang kemudian melihat menjadi kecewa dengan hidup ini. Dan kecewanya bukan terhadap orang yang jahat, kecewanya terhadap Tuhan. Kenapa? Berpikir apa? Kenapa Tuhan biarkan orang-orang jahat itu? Maka ini adalah sebuah perenungan yang saya ingin coba kita gumulkan bersama adalah waktu kita merasa kemudian bertanya kepada Tuhan, maka ini adalah sebuah pertanyaan yang kritis di dalam hidup kita. Dan kalau kemudian itu tidak bisa kita lewati dengan baik pertanyaan ini, kita akan menjadi orang yang kecewa terhadap Tuhan. Dan kalau kecewa terhadap Tuhan, apa yang kemudian kita lakukan? Ya kalau orang jahat Tuhan gak hukum, baik-baik saja. Kemudian ya sudah, saya juga jahat dong. Kalau orang jahat hidupnya enak dan tidak ada keadilan di situ, ya saya mau berbuat jahat juga dong. Toh Tuhan tidak melakukan keadilannya, betul nggak Bapak Ibu? Maka pertanyaan yang penting sebenarnya di dalam memulai tahun baru ini, tahun 2024, hidup kita akan bertemu dengan dunia yang jahat. Dan memang sejak Adam jatuh dalam dosa, dunia ini menjadi dunia yang jahat. Saya sering berkata apa? Dari Taman Eden menuju Taman Edan. Dan dunia ini tambah edan, ya, tambah edan-edanan. Maka kemudian pertanyaannya, kita mau menjadi apa?
di dunia seperti ini? Apakah kita menjadi orang yang kecewa terhadap dunia yang seperti ini? Dan kalau kita menjadi orang yang kecewa, persoalannya kita akan jadi apa Bapak Ibu? Maka kita akan memulai sebuah siklus lingkaran, yaitu apa? Dari korban menjadi pelaku. Ya. Sering kan kita mendapati ada anak-anak yang dari kecil papanya pemabuk, dia dipukuli selalu kalau papanya mabuk, dia dipukuli sama papanya, ya. Dia begitu benci sama papanya. Misalnya ini contoh ya, tidak semua papa seperti itu. Ada juga mama-mama yang seperti itu juga, tidak. Misal salah satu contoh. Dan kemudian apa? Waktu dia besar, waktu kecil dia menjadi korban, betul nggak? Tapi waktu besar, dia jadi apa? Pemabuk dan juga pukuli anak-anaknya. Aneh loh. Itu sebuah realitas seperti itu. Ada orang-orang yang dilukai hatinya, tapi waktu besar, kemudian dia menjadi orang yang melukai juga. Maka kemudian kita menjalani sebuah siklus di dalam sebuah kekecewaan hidup ini, dari korban menjadi pelaku. Pertanyaannya, kita ini mau menjadi apa dan bagaimana kemudian siklus korban menjadi pelaku dan kemudian memunculkan korban yang nanti menjadi pelaku lagi. Bagaimana kita memutuskan sebuah mata rantai seperti ini, lingkaran setan yang tidak ada habisnya di dalam dunia ini. Termasuk dalam hidup ini kan kita kemudian kecewa. Lihat kok enak ya orang-orang jahat tambah enak. Kalau begitu ya saya ikut-ikutan aja jadi jahat juga. Supaya hidup saya juga enak kok. Dari korban menjadi apa? Pelaku. Maka perenungan saya pada pagi hari ini aja saya ingin mengajak kita memikirkan 2024 kita menjadi apa? Menjadi korban atau menjadi pelaku? Atau tidak kedua-duanya? Maka ini sebuah perenungan yang saya ingin coba kita tanya bersama-sama dan ini kita belajar melihat dari perenungan Raja Daud ya. Bapak Ibu, kemudian disitulah kemudian Daud melanjutkan mazmurnya, dia berkata kemudian di dalam bagian yang kedua. Ketika dia bertanya seperti itu kemudian Daud memasuki di dalam bagian yang kedua. Ya Tuhan. Nah, ini perenungan dia tentang Tuhan. Kasih-Mu sampai ke langit, kesetiaan-Mu sampai ke awan, keadilan-Mu seperti gunung-gunung Allah yang tinggi. Maksudnya keadilan Tuhan itu tidak mungkin digoyahkan. Keadilan Tuhan itu pasti. Hukum-Mu bagaikan samudra dalam yang dahsyat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Maka disinilah si pemazmur mendapatkan jawaban atas pergumulannya. Jawaban yang pertama, dia melihat hesed dari Tuhan. Ya, kasih-Mu, ya, kasih-Mu sampai ke langit. Loh, justru melihat ketidakadilan, melihat orang yang jahat, justru dia diperlihatkan kasih Tuhan yang sampai ke langit. Tetapi juga dia melihat apa? Keadilan Tuhan yang seperti gunung yang tinggi, samudra yang dalam. Maka di situ kemudian Daud melihat hesed Tuhan, kasih kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan itu selalu beriringan bersama-sama dengan keadilannya. Dikatakan tidak ada satu makhluk pun yang dapat terlepas dari tangan Tuhan kalau bicara keadilan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat berhenti sampai di sana Bapak Ibu, ya, tidak ada yang bisa lepas dari keadilan Tuhan. Kita kemudian berharap apa? Orang fasik pasti dihancurkan segera. Orang jahat segera mendapatkan hukuman, betul nggak? Kita berharap mendapatkan jawaban seperti itu kan? Tetapi kemudian yang unik, kemudian kita mendapatkan kalimat selanjutnya yaitu apa? Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Maksudnya apa?
Maksudnya apa ini? Kita selalu seakan-akan berpikir ini heset Tuhan untuk saya. Yang merasa disolimi, merasa diperlakukan tidak adil, merasa mendapatkan kejahatan. Tapi keadilan untuk orang jahat. Tapi kalau kita perhatikan manusia dan hewan, Kau selamatkan ya Tuhan. Apa maksudnya ini? Maka kita melihat disitulah keadilan Tuhan, kasih-Nya juga, dan keadilan itu yang beriringan, bukan untuk menghancurkan, tetapi justru untuk memelihara ciptaan. Apa maksudnya ini? Coba pikirkan gini. Kalau Tuhan betul-betul menjalankan keadilannya, kira-kira ada yang selamat enggak dari muka bumi? Semua manusia musnah. Betul enggak? Karena kemudian semua orang itu tidak ada yang benar, termasuk diri kita. Maka kalau kita baca dari Mazmur 14 ayat 1 sampai 3, nanti dalam Roma pasal 3 Paulus juga mengutip lagi dari Mazmur 14 ini, dikatakan begini. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tetapi ayat selanjutnya kemudian Tuhan berkata apa? Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia, kepada semua manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Maka kita harus menghadapi sebuah kenyataan, kalau betul keadilan Tuhan dinyatakan, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang selamat. Kita sudah tidak ada di dalam dunia saat ini. Karena semua harus mengalami kebinasaan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba kita berpikirkan, apakah kemudian kita merasa diri kita orang baik? Apakah betul kita orang baik? Tidak ada rasa takut terhadap Allah. Kira-kira kita ada rasa takut enggak sama Allah? Coba kita merenungkan ya, kita ini orang baik atau orang jahat? Ada rasa takut enggak terhadap Allah? Jujur, kita lebih sering mencari Tuhan atau melupakan Tuhan? Kita lebih sering bersandar sama Tuhan atau lebih sering bersandar sama diri kita sendiri? Kita lebih sering apa? Mengasihi Tuhan atau kita tidak mengasihi Tuhan? Kalau kita mau jujur, kita persis seperti orang yang jahat ini, bukan? Tidak ada takut akan Tuhan. Kita di gereja haleluya, keluar dari gereja apa? Haleluya. Engkau di gereja seperti Tuhan, keluar dari gereja seperti hantu. Betul enggak? Hatinya buta terhadap dosa. Kita berbuat dosa, tapi kita sering merasa diri kita paling baik. Betul enggak? Sebenarnya kita ini orang apa sih? Orang baik atau orang jahat? Perkataan mulutnya jahat, sering menyakiti orang lain. Kita ini, omongan kita banyak menyakiti orang enggak? Kita suka gosipin orang enggak? Sampai membuat orang yang digosipin itu hidupnya menderita. Yang makin digosok makin sip itu loh. Dengan pasangan kita lebih sering kita melukai dia dengan perkataan kita atau menyenangkan pasangan kita. Maka kita harus mengakui dengan jujur. Ternyata bahwa saya juga bukan orang baik loh. Saya ternyata orang berdosa. Tidak ada kebaikan dalam hidupnya. Seluruh kebaikan kita untuk siapa sih? Untuk kebanggaan kita. Untuk diri kita. Tidak untuk Tuhan. Kalau kita mau timbang-timbang lebih banyak baik atau jahatnya, kita harus mengakui bahwa kita lebih banyak jahat, lebih banyak berdosa daripada baik. Maka Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang keadilan
Tuhan, kalau kita mengharapkan itu dilaksanakan sekarang, saya percaya tidak ada seorang pun yang bisa hidup. Semua akan musnah. Tetapi justru keadilan Tuhan itu dipasangkan dengan hesed Tuhan, yaitu ada belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, ya, anugerah Tuhan. Hesed Tuhan sampai ke langit, kesetiaannya sampai ke awan, tidak terbatas. Maka sebenarnya dalam hidup ini kita tidak boleh kecewa. Dalam hidup ini seharusnya kita menjadi orang yang paling bersyukur. Coba bayangkan, bersyukurnya di mana? Kita terlebih dahulu dipilih oleh Tuhan. Kita terlebih dahulu diberikan anugerah keselamatan. Kalau kita mau menempatkan terus dalam posisi, oke, saya mau ikut dengan orang yang jahat, nggak tahu loh kapan anugerah Tuhan dinyatakan, apakah kita dipilih atau enggak. Tapi kalau sekarang kita bisa percaya kita ada di hadapan Tuhan, bukankah itu anugerah Tuhan dan kita bersyukur. Anugerah Tuhan itu di dalam pengampunan melalui Kristus kepada kita gitu loh. Kita terlebih dahulu diselamatkan. Orang lain nggak tahu apakah dia dipilih atau apakah memang dia diselamatkan atau tidak, dia tidak tahu. Hidupnya tidak pasti masa depannya. Tapi kita sudah pasti dalam masa depan kita di dalam anugerah keselamatan Tuhan. Bukankah seharusnya kita lebih dahulu mengucap syukur, bukan? Maka kalau kita menyadari ucapan syukur itu, maka itu kita sadar untuk kita tidak kecewa terhadap kehidupan ini, bukan? Tetapi kemudian Tuhan juga memperlihatkan lagi kepada si pemazmur, kepada Daud, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak-lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Ini kalimat yang begitu indah. Padamu ada sumber hayat, dalam terangmu ada terang. Hesed Tuhan untuk menyatakan keselamatan daripada Tuhan. Manusia berlindung dalam naungan sayapnya. Manusia dikenyangkan dan diberi minum dari kesukaan Tuhan. Dan karena apa? Karena Tuhanlah yang menjadi hidup dan terang daripada manusia. Kita sudah diselamatkan terlebih dahulu. Kita sudah mengalami terang itu. Maka kita harus melihat bahwa kalau sekarang Tuhan tidak menyatakan penghukumannya kepada orang-orang jahat, bukan berarti Tuhan tidak adil, bukan berarti Tuhan tidak mampu. Tetapi karena kasih Tuhan ingin supaya manusia mendapat kesempatan untuk bertobat dan mengalami keselamatannya. Maka kalau kita lihat dalam perjanjian lama itu contoh paling nyata itu Yunus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yunus begitu marah ketika Tuhan utus dia untuk pergi ke Niniwe. Niniwe itu ibu kota kerajaan Asyur. Dan bangsa Asyur itu bangsa yang begitu jahatnya luar biasa. Tahu nggak jahatnya orang Asyur bagaimana? Maka kalau misalnya orang Asyur pada zaman ini hidup dan dia menjadi negara superpower seperti zaman dulu, maka dia akan melakukan begini, Bapak Ibu. Kita yang ditawan, kita itu akan dikuliti hidup-hidup. Seluruh kulit kita dilepaskan dari tubuh kita, dan itu mereka ngerti tekniknya sekali, masih hidup, dan kita disuruh jalan di teriknya siang hari, pelan-pelan di dalam, itu kalau kita gak ada kulit gimana sih? Perihnya luar biasa bukan? Betul ya, kalau kulit kita kerobek aja, itu perihnya minta ampun kan? Itu dikuliti seluruh badanmu, terus kita ini disuruh jalan di tengah panas matahari lapangan, ya, tidak apa-apa, seluruh tinggal itu di bawah kulit, itu perihnya, sakitnya, dan tidak langsung mati, pelan-pelan mati di dalam penderitaan yang sangat menderita sekali. Ini bangsa Asyur, kejamnya kayak begitu. Kemudian kalau perempuan hamil, perutnya dibelek, bayinya dikeluarin. Terus kalau mama-mama punya bayi, bayinya dibunuh, kemudian bayinya diikat tali, kemudian talinya itu digantungkan di leher di mamanya,
kemudian mamanya harus jalan baris sambil gendong anaknya yang mati itu. Sekarang ngerti ya kenapa Yunus itu nggak mau diutus, karena memang bangsa Asyur ini bangsa yang sadis, teramat sadis, terlalu kejam. Mungkin pikiran kita seperti Yunus, hancurkan saja Tuhan bangsa ini, musnahkan. Tapi terhadap bangsa yang begitu sadis dan kejam, Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap memberi kesempatan kepada bangsa Asyur untuk bertobat. Dan memang ketika Yunus berkhotbah menyatakan penghukuman Tuhan, bangsa Asyur ini bertobat tuh. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka disitulah kemudian Daud menyadari untuk tidak balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan kebaikan seperti hatinya Tuhan. Hesed Tuhan itu dengan satu kerinduan bahwa orang yang jahat itu bertobat dan mengalami kasih Tuhan. Seperti Tuhan juga begitu sabar dengan diri kita yang jahat, yang sering lupa sama Tuhan. Yang kalau dikit-dikit kita marah sama Tuhan. Kalau hidup kita tidak enak, kita sering kali menyalahin Tuhan. Tapi Tuhan tetap sabar sama kita. Bukankah hati kita harus seperti itu, bukan? Kita sabar seperti hatinya Tuhan. Supaya orang-orang jahat itu sadar dan diberi kesempatan untuk bertobat dan mengalami kasih Tuhan. Maka kalau kita bisa melihat akan kasih Tuhan, mengenal kasih Tuhan, maka engkau tahu jawabannya. Bukan kita berjalan dalam siklus korban pelaku, ya. Tapi kemudian disitulah Raja Daud kemudian melanjutkan dengan doa respon yang begitu indah. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Artinya apa? Hesed itu kasih Tuhan berakar dari pengenalan akan Allah. Waktu kita mengenal Allah, mengenali kasih-Nya, kebaikannya, maka engkau tidak rindu untuk menjadi orang jahat. Makanya dikatakan keadilan berpasangan dengan ketulusan hati. Lanjutkanlah Tuhan, satu jeritan, satu doa, supaya hatinya tidak menjadi pahit, supaya dia tidak berlaku seperti orang jahat itu. Hati yang melihat kebaikan, melihat anugerah Tuhan dalam hidupnya, tidak lagi kemudian menjadi korban pelaku. Ada jawaban yang lain dalam anugerah Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan kita tidak menjadi kecewa. Dan waktu hati kita tidak menjadi kecewa dan hati kita terus melihat kebaikan Tuhan, kita tidak rindu menjadi seperti orang jahat. Kita rindu menjadi seperti Tuhan yang penuh kasih itu. Tetapi kemudian ketika sadar seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada masuk lebih dalam lagi si pemazmur di dalam responnya. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak bangun lagi. Ini merupakan doa supaya dilepaskan dari orang yang jahat. Tetapi kalaupun izinkan orang yang fasik, orang jahat itu menyerang dan menganiaya, pemazmur tidak akan balas. Ini seperti doa Bapak kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada hati yang tidak balas, memang tidak mudah Bapak Ibu. Waktu kita disakiti, kita ingin balas. Tetapi waktu kita mengenal anugerah Tuhan yang begitu dalam hidup kita, kita tidak mau balas.
tapi menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Toh pada satu saat keadilan Tuhan ketika orang itu tetap tidak mau bertobat sampai akhir hidupnya, dia harus menjalani keadilan Tuhan yang begitu mengerikan dalam hidupnya. Tapi bukan dia yang menjadi hakim, bukan kita yang menjadi hakim atas orang lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi seringkali, maaf saya katakan, kita ini seringkali apa? Hidup menjadi hakim atas orang lain dan senang menghakimi orang lain. Padahal bukan kita yang harusnya menjadi hakim, tapi Tuhanlah yang menjadi hakim. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2024 ada sebuah pertanyaan besar. Kita menjadi siapa? Kita menjadi siapa? Korban, pelaku, ataukah engkau orang yang hidup di dalam kesadaran akan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, hesed Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupmu, dan engkau berjalan bukan menjadi korban, bukan menjadi pelaku, tetapi menjadi orang-orang yang tidak kecewa atas kehidupan, menjadi orang-orang yang justru hidup menjadi berkat, memberkati, mengampuni, dan menjadi kesaksian yang indah. Maka biarlah ini menjadi perenungan kita di awal tahun ini. Kita menjadi siapa? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah Tuhan firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu itu dan hesed-Mu Tuhan yang membentuk hidup kami. Hidup yang dipenuhi dengan kasih, ucapan syukur. Sehingga yang terpancar keluar dari hidup kami bukan lagi kekecewaan, kepahitan, kebencian, dari korban menjadi pelaku, tetapi justru hidup yang mengalami hesed-Mu itu adalah hidup yang selalu dipenuhi dengan ucapan syukur, dan kami berjalan dalam kehidupan kami, orang boleh merasakan juga hesed-Mu Tuhan. Hidup yang mau menjadi berkat, hidup yang menyatakan pengampunan, hidup yang menyatakan kasih-Mu Tuhan, sehingga orang boleh melihat kasih Kristus itu melalui hidup kami. Tuhan, pimpin kami menjadi orang-orang yang berjalan dalam kasih kebaikan-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.